Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri sinus. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri kosinus bentuk linier. Nah, simak penjelasan berikut dengan baik ya. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri kosinus itu hampir sama dengan trigonometri sinus. Hanya nanti di rumus penyelesaiannya saja yang berbeda. Ini wajar saja, karena kalau pada sinus itu yang bernilai positif di kuadran pertama dan kuadran kedua. Sedangkan kalau pada kosinus yang kita dapat asumsikan sebagai sumbu X, itu yang bernilai positif adalah di kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, di kuadran pertama itu kita lambangkan dengan P, sedangkan di kuadran keempat itu kita lambangkan dengan min P. Dan K dikali 360 ini menunjukkan banyaknya putaran. Oke, kita langsung saja ya. Untuk contoh soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang 35 sama dengan setengah untuk interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, seperti biasa, kita harus lihat dulu nih, apakah bentuk persamaannya sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Oh, yang di ruas kiri sudah sesuai, sedangkan yang di ruas kanan belum sesuai. Di sini makanya untuk setengahnya kita bentuk dulu menjadi cos. Cos berapa yang hasilnya setengah? Masih ingat? Ya, cos 60 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuknya cos X kurang 35 derajat sama dengan cos 60 derajat itu sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, kalau sudah sesuai dengan bentuk umumnya, kita tinggal hilangkan cosnya sehingga menjadi X dikurang 35, ini adalah sudut di ruas kirinya, itu sama dengan 60 ditambah K dikali 360. 60 ini adalah sudut di ruas kanannya atau P-nya ya. Kita ikutin bentuk rumus penyelesaiannya seperti ini. Nah, karena yang mau dicari itu adalah nilai X, maka min 35-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Karena di sini operasi pengurangan, maka saat pindah ruas menjadi operasi penjumlahan. Jadi kita peroleh X sama dengan 60 ditambah 35 ditambah K dikali 360 derajat. Ada yang bisa dijumlahkan? Tentu ada ya. 60 ditambah 35 hasilnya 95 derajat. Ditambah K dikali 360. Ada yang masih bisa dioperasikan? Oh, ternyata tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita tinggal mensubstitusikan nilai K. K ini adalah bilangan bulat. Boleh bilangan positif, negatif, ataupun 0. Nanti untuk memilihnya menyesuaikan dengan bentuk intervalnya. Karena di sini intervalnya tidak ada yang negatif, maka Ibu tidak gunakan negatif ya. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan K-nya dengan 0, sehingga menjadi X sama dengan 95 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Kerjakan perkaliannya dulu ya. 0 dikali 360 derajat itu hasilnya 0. 0 ditambah 95 derajat hasilnya 95 derajat. Apakah 95 derajat ini memenuhi interval? Ya, maka 95 derajat kita ambil. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 1. Maka kita tinggal ganti K-nya dengan 1. Akan tetapi, kalau kita ganti K-nya dengan 1, ini 1 dikali 360 sudah 360. Ditambah dengan bilangan positif, pasti nanti hasilnya lebih dari 360. Nah, kalau lebih dari 360, pasti akan ditolak oleh interval ini. Maka tidak Ibu lanjutkan ya. Tapi kalau kalian mau mencobanya, silahkan. Nah, karena sudah tidak ada lagi nilai yang memenuhi, maka kita masukkan rumus penyelesaian yang kedua, yaitu X sama
sama dengan min P ditambah K dikali 360. Sehingga menjadi X dikurang 35 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360. Min 60 ini karena di sini min P ya, tadi P-nya kan sama dengan 60 derajat. Jadi karena kita mau cari nilai X-nya, 35-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Karena awalnya operasi pengurangan, maka dia menjadi operasi penjumlahan. X sama dengan min 60 ditambah 35 derajat ditambah K dikali 360. Min 60 derajat ditambah 35 hasilnya sama dengan min 25 ditambah K dikali 360. Nah, karena di sini X-nya sudah sendirian dan di ruas kanan juga sudah tidak ada yang bisa dioperasikan, maka kita tinggal mensubstitusi nilai K. Kita ambil K-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka menjadi X sama dengan min 25 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Perkaliannya dulu, 0 dikali 360 itu hasilnya 0, 0 ditambah min 25 hasilnya min 25 derajat. Apakah min 25 derajat masuk dalam interval? Tentu tidak, karena min 25 ini kurang dari 0. Padahal di sini yang paling kecil itu adalah 0 derajat. Maka min 25 derajat kita tolak. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 1. Kita substitusikan K-nya sama dengan 1 sehingga menjadi X sama dengan min 25 ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat itu sama dengan 360 ditambah min 25 itu hasilnya adalah 335 derajat. Apakah 335 derajat memenuhi interval? Tentu saja. Karena 335 ini kurang dari 360 dan lebih dari 0 ya, maka kita terima. Nah, di sini Ibu tidak lanjutkan untuk K sama dengan 2, karena kalau kita masukkan K-nya 2, jadi 2 dikali 360 sudah 720 ya. Nah, ditambah hanya dengan min 25, pasti hasilnya lebih dari 160 derajat. Tapi kalau kalian mau mencobanya, silakan saja. Nah, jadi kita dapatkan dua sudut yang memenuhi persamaan dan interval pada soal, yaitu 95 derajat dan 335 derajat. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2 cos 5x ditambah 1 sama dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Apakah akar 2 cos 5x tambah 1 sama dengan 0 ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Belum ya, masih ada pengganggunya akar 2 dan 1. Di sini ada operasi perkalian dan satunya operasi penjumlahan, maka yang pindah dulu yang adalah operasi penjumlahan. Akar 2 cos 5x sama dengan 0 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan min 1 per akar 2. Nah, di sini penyebutnya masih ada bentuk akar. Maka kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan faktor sekawannya, yaitu akar 2. Sehingga menjadi min 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Min 1 dikali akar 2 itu sama dengan min 1 akar 2. Nah, sekarang kita peroleh cos 5x sama dengan min setengah akar 2. Ingat, di kuadran keberapa cos bernilai negatif? Ya, betul. Di kuadran 2 dan kuadran ketiga. Nah, di sini kita ambil yang di kuadran 2 saja ya, karena sudutnya lebih kecil. Nah, sekarang masih ingat nggak rumus di kuadran kedua? Rumus kuadran kedua itu rumusnya 180 derajat dikurangin sudut. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Benar, cos 45 derajat. Maka kita bisa tuliskan min setengah akar 2 itu sama dengan cos 180 derajat dikurangin 45 derajat. Hasilnya sama dengan 135 derajat. Maka kita peroleh cos 5x itu sama dengan cos 135 derajat. Apakah bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Sudah sesuai ya? Nah, karena sudah sesuai, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus penyelesaian yang pertama. Kita tinggal hilangkan cosnya sehingga menjadi 5x sama dengan P-nya itu adalah 135 derajat. 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena yang mau dicari di sini adalah nilai X, maka 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan.
5 di sini adalah operasi perkalian, 5 kali X, maka pindah ruas menjadi operasi pembagian. Semua yang di ruas kanan akan kita bagi dengan 5. X sama dengan 135 dibagi 5 itu hasilnya 27 derajat, sedangkan 360 derajat dibagi 5 itu hasilnya 72 derajat. Maka kita peroleh X sama dengan 27 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Ada lagi yang masih bisa dioperasikan? Tidak ada ya, dan di sini ruas kirinya X-nya juga sudah sendirian, maka tinggal kita substitusi nilai K. Untuk K sama dengan 0, kita akan ganti K-nya dengan 0, menjadi X sama dengan 27 derajat ditambah 0 dikali 72 derajat. 0 dikali 72 derajat itu hasilnya 0, 0 ditambah 27 sama dengan 27 derajat. Apakah 27 derajat ini memenuhi interval? Memenuhi ya, jadi kita ambil deh. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 1. Kita tinggal gantikan K-nya dengan 1, jadi 27 derajat ditambah 1 dikali 72. 1 dikali 72, 72 ditambah 27 hasilnya sama dengan 99 derajat. Apakah 99 derajat itu memenuhi interval? Tentu saja, karena 99 derajat masih kurang dari 180. Sekarang kita akan coba untuk K sama dengan 2. Kita ganti K-nya 2, X sama dengan 27 derajat ditambah 2 dikali 72. Perkaliannya dulu ya yang dikerjakan. 2 dikali 72 itu sama dengan 144. Ditambah dengan 27, maka hasilnya menjadi 171. Apakah 171 memenuhi? Tentu saja, 171 berada di antara 0 sampai 180 derajat. Maka kita ambil juga. Nah, untuk K sama dengan 3, tidak Ibu teruskan, karena nanti kalau 3 dikali 70 aja sudah 210 ya, apalagi dikalikan dengan 72, pasti hasilnya lebih dari 180 derajat. Karena juga akan ditolak, maka tidak Ibu teruskan. Tapi kalau kalian mau mencoba untuk menghitungnya, silahkan saja. Nah, sekarang kita pakai rumus penyelesaian yang kedua. Ingat, tadi P-nya adalah 135 derajat, maka kita tuliskan 5X ini adalah sudut yang ada di ruas kiri tadi, sama dengan min 135 derajat ditambah K dikali 360. Sama seperti sebelumnya, karena yang mau dicari nilai X, maka 5-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Karena di sini perkalian, maka operasinya menjadi pembagian. Min 135 itu dibagi 5 hasilnya min 27, 360 dibagi 5 hasilnya 72 derajat. Nah, di sini karena sudah tidak ada yang bisa dikerjakan lagi di ruas kanan dan di ruas kiri juga sudah tinggal sendiri X-nya, maka tinggal kita substitusikan nilai K-nya. Kita akan coba untuk K sama dengan 0. Kita ganti K-nya dengan 0 sehingga menjadi X sama dengan min 27 derajat ditambah 0 dikali 72. 0 dikali 72 itu hasilnya 0, ditambah min 27 hasilnya min 27 derajat. Apakah min 27 derajat ini memenuhi? Tentu saja tidak. Min 27 itu kurang dari 0 ya, sedangkan di sini intervalnya paling kecil nilainya adalah 0. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 1. Tinggal kita ganti K-nya dengan 1, sehingga menjadi X sama dengan min 27 derajat ditambah 1 dikali 72. 1 kali 72 itu 72, ditambah min 27 hasilnya 45 derajat. 45 derajat masuk dalam interval ya, jadi kita terima deh. Untuk K sama dengan 2, kita coba, K-nya kita ganti dengan 2. Jadi, peroleh 2 kali 72 itu hasilnya 144. 144 ditambah min 27 itu hasilnya 117. 117 juga masih masuk dalam interval ya, jadi kita ambil. Nah, untuk K sama dengan 3, Ibu juga tidak lanjutkan. Kenapa? Karena 3 dikali 70 saja sudah 210, lebih dari 180, apalagi kalau kita kalikan dengan 72, sedangkan di sini pengurangnya hanya 27. Tapi kalau kalian mau mencoba, silahkan ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 27 derajat, 45 derajat, 99 derajat, 117 derajat, dan 171 derajat. Oke, soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2X dikurang pi per 3 sama dengan setengah dengan 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 2pi.
Nah, pada soal ini kalian bisa lihat bahwa sudutnya dalam bentuk radian, bukan dalam bentuk derajat. Nah, nanti untuk mengerjakannya sama seperti persamaan trigonometri sinus sebelumnya, kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk derajat dulu. Tapi jangan lupa nanti di bagian akhir himpunan penyelesaiannya harus dikembalikan dalam bentuk radian. Jadi sekarang kita ganti dulu ya. Pi per 3-nya ini. Masih ingat pi itu berapa? Benar, 180 derajat. 180 derajat dibagi 3, hasilnya 60. Nah, sekarang kita lihat di ruas kanannya belum berbentuk cos ya, maka kita cari cos berapa yang hasilnya setengah? Benar, cos 60 derajat. Nah, sekarang kedua ruas sudah berbentuk kosinus. Dan sesuai dengan bentuk umumnya, maka kita bisa masukkan rumus penyelesaiannya. Di sini P-nya sama dengan 60 ya. Maka kita hilangkan saja cosnya sehingga menjadi 2x dikurang 60 derajat. Ini adalah sudut yang di ruas kiri, itu sama dengan 60, ini adalah nilai P-nya ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena yang mau dicari adalah X-nya, maka X-nya harus sendirian. Jadi kita pindahkan min 60 derajat, karena di sini pengurangan, pindah menjadi operasi penjumlahan. Jadi 60 ditambah 60, hasilnya 120. Nah, sekarang X-nya juga belum sendirian, masih ada duanya. Jadi, duanya kita pindahkan lagi ke ruas kanan. Karena di sini operasi perkalian, maka berubah menjadi operasi pembagian. Semua yang di ruas kanan kita bagi 2. 120 dibagi 2 hasilnya 60, 360 dibagi 2 hasilnya 180. Karena di ruas kanan sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, sedangkan di ruas kiri juga sudah sendirian X-nya, maka kita tinggal mensubstitusi nilai K-nya. Kita coba untuk K sama dengan 0. Kita ganti K-nya dengan 0 sehingga menjadi X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 180 derajat. 0 dikali 180 sama dengan 0, 0 ditambah 60 hasilnya 60 derajat. 60 derajat itu kalau kita lihat dalam interval ini masih memenuhi ya, karena di sini batasnya dari 0 sampai 2pi. Nah, 2pi ini adalah 2 dikali 180 alias 360 derajat. Maka 60 derajatnya kita terima. Sekarang kita akan coba untuk K sama dengan 1. X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. 1 dikali 180 itu sama dengan 180 ditambah 60 hasilnya 240. Nah, di sini Ibu tidak meneruskan lagi untuk K sama dengan 2, karena kalau 2 dikali 180 itu sudah 360, ditambah bilangan positif pasti hasilnya lebih dari 360, dan pada akhirnya akan ditolak oleh interval. Jadi yang 240 kita ambil ya. Nah, lalu kita masukkan untuk rumus penyelesaian yang kedua. Min P ditambah K dikali 360 derajat. Maka tadi sudut di ruas kirinya adalah 2X dikurang 60 sama dengan min 60, P-nya adalah 60 ditambah K dikali 360. Karena yang dicari X-nya, maka yang pindah duluan adalah yang operasi pengurangan. Jadi 2X sama dengan min 60 ditambah 60 ditambah K dikali 360. Di sini pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan ya. Nah, min 60 derajat ditambah 60 derajat hasilnya 0. 0 ditambah K dikali 360 derajat tetap bilangan itu sendiri yaitu K dikali 360 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan K dikali 360 derajat dibagi 2. Karena di sini 2X itu 2 kali X ya, maka perkalian pindah ruas menjadi pembagian. 360 derajat dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Karena yang di ruas kanan sudah tidak bisa dikerjakan dan di ruas kiri X-nya sendirian, maka tinggal kita substitusi nih nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, K-nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi X sama dengan 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 0. Apakah 0 ini memenuhi interval? Nah, kita lihat. Hati-hati ya, di sini 0 kurang dari X, berarti X ini lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 0. Maka saat X-nya bernilai 0, kita tolak.
Sedangkan untuk K sama dengan 1, kita substitusi K-nya dengan 1, sehingga menjadi X sama dengan 1 dikali 180 derajat, hasilnya 180 derajat. 180 derajat ini masih masuk dalam interval ya, karena terletak di antara 0 dan 360 derajat. Jadi, kita ambil. Sekarang untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 2 dikali 180 derajat, hasilnya 360 derajat. Apakah 360 derajat ini kita ambil? Kita lihat di sini, 2pi itu sama dengan 360 derajat. Dan di sini dikatakan bahwa X itu kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti X itu boleh sama dengan 360 derajat. Tidak sama dengan 0 tadi. 0 tadi tidak diambil karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Maka karena 360 derajat itu memenuhi interval, kita ambil. Nah, untuk K sama dengan 3, tidak Ibu teruskan ya, karena hasilnya nanti pasti lebih dari 360 derajat. Maka di sini kita peroleh 4 sudut yang memenuhi persamaan dan interval di atas. Jadi kita peroleh sudut-sudut yang memenuhi adalah 60 derajat, 180 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Tapi jangan berhenti dulu, karena di dalam soal itu bentuknya radian, maka ini kita rubah dulu jadi bentuk radian dengan cara dibagi dengan 180 derajat dikalikan dengan pi. Maka kita dapatkan 60 derajat per 180 derajat pi, 180 derajat per 180 derajat pi, 240 derajat per 180 derajat pi, 360 derajat per 180 derajat pi. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Yang 60 derajat per 180 derajat pi kita sederhanakan dibagi dengan 60 sehingga memperoleh sepertiga pi. 180 derajat per 180 derajat pi kita sederhanakan sehingga menjadi 1 pi atau kita tuliskan dengan pi saja. 240 derajat dibagi 180 derajat ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 60 ya, sehingga menjadi 4/3 pi. 360 derajat per 180 derajat itu sama dengan 2, jadi 2 kali pi hasilnya 2 pi. Maka himpunan penyelesaian yang kita peroleh dari soal nomor 3 adalah sepertiga pi, pi, 4/3 pi, dan 2 pi. Gimana, tidak sulit kan? Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.